7 latihan untuk bangun social capital yang bisa kamu coba untuk meningkatkan visibility dan juga credibility sebelum dapat yang namanya profitability. Oke, jadi social capital sendiri itu apa sih? Social capital adalah sebuah tabungan di mana kita bisa memberikan value kepada orang, manfaat kepada orang, sehingga sewaktu-waktu kita butuh bantuan dari orang, itu mintanya nggak susah. Dan ibarat kita tinggal ngambil aja. Ya, kurang lebih definisi seperti itu ya. Jadi ini yang bisa dibilang tiba-tiba kita kedatangan rezeki, ketiban durian runtuh, dan kita nggak perlu jualan, tapi tiba-tiba duit bisa datang sendiri. Kuncinya seperti itu ya. Jadi social capital itu yang harus ditingkatkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan social capital? Jadi lo bisa, tips yang pertama ya, bikin satu orang ngerasa dihargai setiap hari. Oke, jadi lu bisa kasih pujian spesifik di WA, di DM, kemudian forward testimoni klien ke tim ya atau rekan kerja mereka, atau balas status mereka dengan insight yang meaningful. Yang kedua, lu bisa hubungin 3 orang lama yang sempat dekat ya, tapi sekarang hilang. Kita bisa mulai hubungi seperti ini nih. Halo Kak, ingat nggak dulu kita pernah ngobrol soal topik apa? Nah, gue lagi baca buku nih dan tiba-tiba ingat Kakak. Oke, gimana kabar bisnisnya sekarang? Gitu ya. Jadi bahasa basi itu seperti itu penting banget. Yang ketiga, tanya apa yang bisa aku bantu ke minimal 1 orang di komunitas. Oke, tunjukkan kamu giver, bukan taker. Oke, dengan cara lakukan secara WA pribadi, kolom komentar komunitas, dan ikuti komunitas-komunitas yang punya value yang sama. Yang keempat, promosikan temanmu secara publik tanpa diminta ya. Post di IG lu, bikin testimoni di WA story, kenalin dia ke orang yang butuh jasanya. Yang kelima, kirim konten spesifik sesuai dengan kebutuhan orang ya, orang yang selalu ngasih solusi tepat waktu. Ini penting, bakal diingat, dan ini part dari menabung social capital. Yang keenam, ketika ngobrol biasakan nanya deep question. Tujuannya untuk dia bicara lebih banyak, dan ketika dia bicara lebih banyak, dengarkan dengan spesifik dan seksama. Berikan respon yang tepat, kalau bisa tambahin sebuah insight dari pembicaraan yang sudah kalian lakukan, dan itu bakal bikin pembicaraan jadi makin menarik. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, lo bisa jadwalkan ngopi bareng dengan 1 orang baru per minggu ya. Tujuannya bisa develop hubungan baru, atau mungkin lo dengan customer yang tertarget sudah spesifik. Ini customer gue banget nih. Lo ngobrol sama dia, oke? Nggak usah terlalu bahas kerjaan, ngobrolin topik kesukaan dia. Kemudian kirim follow up setelah bertemu. Thank you ngobrolnya, aku udah dapat insight tentang apa gitu ya. Oke, itu aja. So, follow for more tips untuk networking lebih mahir dan pro di video berikutnya.